Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang judul ini mengundang saya untuk berbicara pertama kali tentang apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama itu. Dan apa pula yang dimaksud dengan beragama. Tentu saja kita tidak dapat menguraikan secara panjang lebar, tapi saya ingin menyampaikan 1-2 butir dari makna moderasi. Moderasi, kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia itu antara lain diartikan tidak ekstrim. Walaupun kata ekstrim itu berarti sampai ke ujung. Dalam Islam, yang terlarang itu bukan hanya sampai ke ujung, tetapi sampai melampaui batas pertengahan. Satu. Dari sini biasa kita temukan perbedaan pengertian ekstrim yang terjadi di Barat dan perbedaan larangan untuk tidak bermoderasi yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran itu diistilahkan bukan tatarruf yang berarti ekstrim, tapi hulu, terlarang hulu, melampaui batas, tidak harus sampai ke ujungnya. Yang kedua, moderasi itu dalam bahasa agama antara lain diartikan sebagai wasatiyah. Wasatiyah itu adalah pertengahan antara dua ekstrim. Kalau saya berkata 11 atau 3, maka yang di tengah itu, yakni yang kedua, berada posisi antara yang pertama dan yang ketiga. Sedang dalam kamus bahasa juga dikatakan yang pertengahan itu merupakan bagian ujung dari sampingnya yang kiri dan sampingnya yang kanan. Kalau saya dapat memberi contoh tentang wasatiyah, dalam bahasa Indonesia ada kata wasit. Wasit itu pertengahan. Wasit itu terlibat dalam permainan, tetapi dia tidak ikut bermain. Itu wasit. Dia tidak memihak kepada yang kiri dan ke kanan. Dia baru memihak kepada yang kanan kalau yang kiri melakukan sesuatu yang mengambil hak yang kanan. Itu wasit. Begitu juga wasatiyah. Kita berada di satu titik, tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan, tetapi terkadang kita harus mengambil dari yang kiri untuk memberikan pada yang kanan apa yang diambil secara tidak sah oleh yang kiri. Karena itu, moderasi itu adalah keseimbangan. Seimbang. Tetapi keseimbangan ini bukan secara matematis. Dulu, Plato, kemudian ditiru oleh sebagian filosof muslim, beranggapan kebaikan itu antara dua keburukan. Keberanian itu antara sikap ceroboh dan sikap penakut. Pertengahannya itu. Kedermawanan itu adalah pertengahan antara sifat kikir dan boros. Tetapi kita harus garis bawahi bahwa itu tidak selalu demikian. Karena ada kebaikan yang bukan pertengahan. Kebaikan yang bukan pertengahan itu adalah berucap jujur, berucap benar. Itu bukan pertengahan antara tidak bohong dan bohong. Kemudian pertengahan itu, ini yang perlu lagi digarisbawahi dalam konteks penerapan moderasi, pertengahan itu bisa berbeda antara satu dengan yang lain akibat perbedaan situasi. Saya beri contoh. Kalau saya mau tahu siapa yang di tengah, saya terlebih dahulu harus mengetahui berapa jumlah yang duduk. Dia yang kedua kalau jumlahnya 3.
Dia yang kelima kalau jumlahnya 11. Jadi penerapan moderasi itu tidak dapat dilakukan sebelum kita memiliki pengetahuan. Kalau tidak, bisa-bisa menjadi ekstremisme. Dan ini yang seringkali terjadi. Karena kita tidak tahu persoalan. Nah, itu moderasi. Karena itu juga ada istilah yang serupa dengan moderasi yang digunakan oleh pakar-pakar Muslim, yaitu adil. Adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan itu bisa berbeda-beda akibat perbedaan posisi dan kasus yang dihadapi. Dia juga diartikan dengan as-sadad, ketepatan. Ketepatan itu berkaitan dengan kondisi dan arah yang dituju. Demikian. Jadi moderasi itu bukan pakaian jadi. Moderasi itu adalah suatu kondisi yang kita tetapkan berdasar situasi yang dihadapi. Itu yang pertama yang saya ingin kemukakan menyangkut moderasi. Yang kedua yang saya ingin katakan, beragama. Ini juga kita seringkali keliru. Itu sebenarnya ada 3 istilah yang mesti dibedakan, dan kalau tidak membedakannya kita bisa terjerumus dalam ekstremisme. Yang pertama agama. Yang kedua ilmu agama. Yang ketiga beragama. Yang kita ingin bahas di sini dalam konteks beragama. Nah, apa bedanya? Agama itu bersumber dari Allah dan telah dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama itu sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Agama sudah sempurna. Tidak bisa ditambah-tambah lagi, tidak bisa dikurangi lagi. Ada ilmu agama. Ilmu agama itu lahir dari pemahaman terhadap ajaran agama. Imam Syafi'i menjelaskan ilmu agama yang beliau fahami dari Al-Quran dan Sunnah. Imam Malik mengemukakan tentang ilmu agama yang beliau fahami dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian seterusnya. Jadi ilmu agama itu lahir sesudah lahirnya agama. Dan kalau agama sudah sempurna, maka ilmu agama masih terus berkembang sampai sekarang. Kalau agama pasti benar, maka ilmu agama oleh pencetus ilmu itu pun dikatakan saya boleh jadi salah. Nah, agama satu, tetapi ilmu agama bisa bermacam-macam. Nah, kemudian yang ketiga kita lihat beragama. Beragama itu adalah praktek seseorang menyangkut agama dan ilmu agama. Prakteknya. Kita ambil contoh. Salat itu agama. Ada penjelasan tentang salat. Penjelasan tentang salat itu yang merupakan ilmu agama disampaikan oleh ulama-ulama yang mempelajari tentang salat. Lahir perbedaan pendapat. Kita ambil contoh. Baca bismillah dalam Fatihah salat itu wajib atau tidak? Imam Syafi'i bilang wajib, Imam Malik bilang tidak. Baca kunut itu wajib, sunnah, atau tidak perlu? Beda-beda pendapat ulama. Nah, bagaimana praktek Anda tentang sholat? Maka di situ ada agama, ada juga pemahaman agama. Kalau kita tidak mampu membedakan, saya beri contoh dulu tentang sholat ini. Kalau Anda sholat, baca bismillah, baca kunut, itu agama plus pengetahuan agama yang dipraktekkan. Ini bisa berbeda-beda antara si A dan si B, antara orang di Indonesia ini yang mazhabnya Syafi'i dan antara di Saudi yang mazhabnya Maliki. Bisa beda-beda.
Jangan persamakan itu dengan agama. Karena kalau berbeda, bertentangan dengan agama, itu orang keluar dari agama. Tetapi kalau berbeda dalam praktek beragama, selama itu sesuai dengan penjelasan mereka yang ahli, maka kita tidak perlu bertengkar. Itu sebabnya dikatakan ilmu agama itu seperti hidangan. Tuhan menghidangkan, yang mempersiapkan hidangan itu ulama. Pilihlah yang sesuai dengan selera Anda, yang sesuai dengan nalar Anda. Tapi jangan salahkan orang lain. Selama ini, moderasi beragama itu seringkali ditafsirkan sebagai perbedaan agama. Padahal dia tidak agama. Itu yang melahirkan kafir mengkafirkan. Itu yang melahirkan itu sesat, tidak sesat. Padahal semuanya bisa benar. Saya sering berkata, praktek beragama itu seperti angka 10. Tuhan tidak bertanya 5 tambah 5 berapa. Jawabannya 10. Tetapi yang Tuhan tanyakan, saya ingin angka 10. Berapa tambah berapa? 6 tambah 4, oke, benar. 7 tambah 3, benar. 5 tambah 5, benar. Yang agama kehendaki angka 10. Bagaimana Anda mencapai angka 10, itulah pengetahuan agama plus beragama. Saya kira itu yang dapat saya kemukakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.